Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 6. Di sini mampu mengaplikasikan hukum Gauss kasus bola konsentris. Di sini sebuah bola logam A mempunyai jari-jari A sama dengan 5 mm. Jadi di sini tuh bola logam A dengan jari-jarinya itu A kecil, yaitu 5 mm. Dan bermuatan Ki-A sama dengan minus 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Disusun sepusat dengan bola logam berongga B yang mempunyai muatan Ki-B sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 6C. Jadi di sini ada bola B yang memiliki kayak gini lah ya. Terus jari-jari dalam dan luar bola berongga tersebut masing-masing adalah 1,5A dan 2A seperti ditunjukkan pada gambar. Jadi jari-jari dalamnya ini dari pusat ini sampai ke sini itu 1,5A. Kemudian jari-jari luarnya dari sini sampai ujung sini itu 2A. Tentukan A, yang A ini medan listrik ya. Tentukan medan listrik yang A dalam bola pejal A, R kurang dari A. Yang B, medan listrik pada R sama dengan 1,2A dan tentukan arahnya. Yang C, daerah medan listrik yang ada di daerah 1,5A lebih kecil dari R lebih kecil dari 2A. Yang D, luar bola atau R-nya lebih besar dari 2A, yaitu R sama dengan 5A dan tentukan arahnya. Nah, di sini teman-teman, di sini itu kan kasusnya itu kan merupakan bola logam. Nah, logam itu merupakan konduktor ya, merupakan pengantar listrik. Konduktor. Nah, jadi dalam suatu bola itu ada dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu bola konduktor, dan yang kedua itu ada bola isolator lah gitu ya. Nah, kalau bola konduktor ya, ini bola konduktor. Nah, muatannya itu dia itu ada di permukaannya, muatannya. Jadi ada di permukaannya. Beda halnya dengan bola isolator. Kalau bola isolator dia tersebar merata gitu, di dalamnya tersebar merata. Itu ya bedanya antara konduktor dan isolator. Nah, karena di soal A ini ya, kita jawab yang A itu R-nya kurang dari A. Jadi ini itu, jadi dari sini sampai ujung sini itu A. Nah, tapi di soal A ini R-nya kurang dari A, berarti permukaan Gauss-nya itu di dalam sini lah. Ya kan, di permukaan Gauss-nya di dalam sini. Nah, karena ini merupakan bola logam, berarti muatannya itu ada di permukaan sini. Jadi ini Ki-B muatannya itu ada di permukaan sini. Terus Ki-A itu muatannya ada di permukaan sini. Di sini Ki-A di dalam permukaan sini. Nah, di dalam sini ya, di dalam sini itu nggak ada muatan gitu. Jadi saat R-nya kurang dari A, tidak ada muatan gitu. Jadi dalam sini tuh nggak ada muatan. Nah, karena muatan di dalamnya Ki enclosed-nya itu sama dengan 0, maka medan listriknya itu sama dengan 0 untuk R kurang dari A. Karena muatan yang ada di dalam sini itu 0 gitu. Oke. Jadi untuk yang A medan listriknya itu 0. Kemudian kita coba lihat yang B. Nah, yang B itu R-nya itu sama dengan 1,2A dan tentukan arahnya. Jadi kalau kita lihat di sini nih A, terus dari sini ke sini itu 1,5. Nah, berarti permukaan Gauss-nya itu di sini. Permukaan Gauss-nya ada di sekitar sini. Jadi kalau kita lihat di dalam gambar tuh kayak gini. Permukaan Gauss-nya. Nah, untuk kasus bola sebenarnya ini bisa menjadi kayak rumus juga sih untuk teman-teman. Jadi sebelumnya kan kayak gini ya. Kalau untuk kasus silinder tuh kan beda ya sama yang di bola. Jadi kalau untuk permukaan Gauss pada bola itu kayak gini. Integral dalam dari dA itu sama dengan Ki enclosed dibagi dengan epsilon 0. Nah, di sini integralnya hilang. Kemudian A-nya ini berubah dengan luas permukaan bola. Luas permukaan bola itu kan 4 πr pangkat 2. Kayak gitu. Jadi dA-nya di sini berubah menjadi 4 πr pangkat 2 sama dengan Ki enclosed dibagi dengan epsilon 0. Sehingga
medan listriknya itu sama dengan ini ya, Q enclosed dibagi dengan ini 4 pi R pangkat 2 dikali dengan epsilon 0. Nah, jadi untuk kasus bola, untuk menghitung medan listriknya tuh ini. Tapi di sini catatannya kita perlu mencari Q enclosed-nya, sama kayak di kasus silinder tadi. Ya kan? Jadi untuk soal B, saat R-nya itu sama dengan 1,2A, artinya jari-jarinya itu di sini, Q enclosed-nya itu berapa? Nah, tadi kita udah tahu ya bahwa karena ini tuh logam, maka muatannya itu ada di permukaan sini. Ini itu untuk muatan B. Nah, di sini yang di dalam sini tuh untuk muatan A. Gitu. Nah, karena permukaan Gauss ini itu melingkupi muatan A di sini, maka Q enclosed-nya itu sama dengan QA. Gitu. Oke. Jadi muatan yang ada di sini yang di dalam permukaan Gauss ini merupakan muatan A. Nah, muatan A itu di sini minus 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi Q enclosed-nya itu sama dengan minus 2 dikali dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, kalau udah, langsung aja kita masukin ke dalam persamaan yang ini, persamaan medannya. Jadi medan listrik itu sama dengan di sini Q enclosed-nya itu minus 2 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian di sini dibagi ini ya 4, pi-nya itu 3,14. Kemudian R-nya, ya kan, R-nya di sini itu yang ini ya 1,2. Terus A ya, dikali A. A di sini itu 5 mm. Jadi 5 mm itu 5 dikali 10 pangkat minus 3. Kemudian ini dipangkatkan 2 ya. Ini dipangkatkan 2. Karena R-nya di sini dipangkatkan 2. Jadi ini dipangkatkan 2 dikali epsilon 0-nya. Epsilon 0-nya di sini 8,85 dikali 10 pangkat minus 12. Kayak gitu. Ini tinggal dihitung aja. Jadi medan listriknya itu sama dengan minus 4,99 dikali dengan 10 pangkat 12 Newton per kolom. Nah, di sini kita lihat ya bahwa di sini tuh kita diminta untuk mencari arahnya juga gitu. Nah, ini udah selesai nih. Nah, arahnya kita bisa lihat bahwa di sini muatannya negatif. Terus juga di sini tuh medan listriknya juga negatif gitu. Nah, artinya kan kalau kita masih ingat yang sebelumnya, dia itu kan menuju ke muatan negatif gitu kan, medan listrik itu. Nah, artinya arah medan listriknya nanti menuju ke dalam gitu ya. Jadi medan listriknya itu menuju ke dalam. Kenapa? Karena muatannya negatif dan juga medan listriknya negatif gitu. Jadi arah medan listrik itu menuju pusat bola gitu. Jadi tanda negatif ini itu maksudnya menuju ke dalam pusat bola gitu. Nah, itu untuk soal yang B.